Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Dalam rangka mengerjakan tugas untuk ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, perkenalkan, nama saya Adrian Syainuris Yutomo, NPM 213402516277. Kali ini saya akan membahas mengenai etnosentrisme yang terjadi di Indonesia. Pertama-tama kita masuk ke pengertian dari etnosentrisme itu dulu ya. Menurut para ahli, itu salah satunya ada Dayakisni dan Yuniardi tahun 2004. Etnosentrisme adalah sikap dalam melihat dan melakukan interpretasi terhadap seseorang ataupun kelompok lain berdasarkan nilai-nilai yang ada pada budayanya sendiri. Menurut Purwanti, etnosentrisme sebagai pandangan bahwa kelompok sendiri merupakan pusat segalanya dan kelompok lain akan selalu dibandingkan dan dinilai sesuai dengan standar kelompoknya sendiri. Ada pula menurut KBBI, etnosentrisme adalah sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan sendiri. Biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat lain dan kebudayaan lain. Ada pula menurut Wikipedia, itu etnosentrisme merupakan penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai dan standar budaya sendiri. Lanjut. Jadi ada beberapa penyebab dari etnosentrisme itu sendiri. Yang pertama, stereotip merupakan keyakinan yang dimiliki seseorang terhadap orang lain. Stereotip dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman. Hal ini mempengaruhi pandangan seseorang terhadap perbedaan kelompok, sehingga menganggap budayanya lebih tinggi dibanding budaya lainnya. Yang kedua, ada prasangka sosial, dapat mengarah ke hal negatif ketika seorang membandingkan dengan kelompok lain. Perbandingan ini dapat menghambat efektivitas komunikasi kelompok yang berbeda etnis. Yang ketiga, ada budaya politik yang membuat pemikiran subjektif dan penuh ikatan emosional. Selain itu, budaya politik membawa pandangan dan atau paham yang sudah dibawa sejak kecil. Masyarakat yang terlibat dalam politik cenderung mementingkan kepentingan mereka sendiri. Yang keempat, ada jarak sosial. Ada perasaan untuk memisahkan individu atau kelompok tertentu berdasarkan tingkat penerimaan tertentu. Jarak sosial dan prasangka sosial berdampak pada hubungan antar kelompok. Yang kelima, ada pluralitas atau suatu wilayah yang beragam memiliki suku, agama, ras, dan golongan berbeda dapat memicu konflik sosial. Setiap perbedaan ini berusaha mendapatkan kekuasaan dan menguasai kelompok yang berbeda. Nah, ini tuh ada dua jenis dari etnosentris itu sendiri, yakni etnosentris fleksibel, yaitu sikap yang cenderung bersifat subjektif dan inward looking dalam memandang budaya atau tingkah laku orang lain. Etnosentris fleksibel ini cenderung menilai tingkah laku orang lain tidak hanya berdasarkan sudut pandang budaya sendiri, tapi juga sudut pandang budaya lain. Walau harus disadari bahwa primordial tidak selalu pikiran, sikap, dan tindakan yang salah, tetapi jika meyakini menjadi satu-satunya yang paling benar dalam melihat sudut pandang, suku, ritual, budaya, dan agama, disitulah primordial menjadi kesalahan yang berdampak negatif. Nah, Indonesia sendiri merupakan kawah dari primordialisme karena lahir dari persatuan ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ribuan bahasa daerah, dan ragam agama, sehingga sifat dan sikap primordial terwarisi dan masih hidup di tengah masyarakat hingga saat ini. Politisasi tema dan narasi berlatar primordial para calon presiden dan kepala daerah terbukti menjadi alat rekayasa emosional dalam membangun kelompok pendukung, hingga melahirkan polarisasi yang sangat tajam dan membelah masyarakat. Dan dampak secara psikologis begitu terlihat hingga kini.
Langkah politisasi primordial dan etnosentrisme secara nyata menyaksikan residu di kedua kubu, kelompok yang menang dan kalah, karena mengalami pertarungan yang berpanjangan. Berbagai perang teror, intimidasi, dan pelecehan terus berlangsung seolah tiada berkesudahan, di mana kelompok pemenang seolah adalah paling melindungi pemerintah dan kelompok yang kalah menjadi pengkritik tajam. Tindakan kekerasan yang kemudian melahirkan pro dan kontra di antara kelompok yang terkait dengan pilpres sebelumnya, padahal kedua kubu menyatakan menjunjung demokrasi dan hak asasi manusia, namun memilih diam bahkan secara implisit mendukung perilaku kekerasan yang terjadi pada kubu berlawanan. Nah, padahal tujuan akhir dari demokrasi itu sendiri bukanlah pada memenangkan kontestasi atau kompetisi kekuasaan, tetapi bagaimana melaksanakan misi yang tertuang dalam Konstitusi UUD 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial. Kesejahteraan umum yang dimaksud tentu bukan hanya memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga kesejahteraan psikologis semua warga, sehingga kontestasi perebutan kekuasaan seharusnya menjadi ruang tanding untuk memperjuangkan konsepsi dan aspirasi dalam mewujudkan visi dan misi UUD 1945. Kita masuk ke dampak terjadinya etnosentris ya. Sikap etnosentris ini akan berdampak bagi individu maupun masyarakat. Berikut ini dampak yang timbul ya. Ada dampak positif maupun dampak negatifnya. Nah, dampak positifnya itu dapat meningkatkan kesatuan, kesetiaan, dan moral kelompok. Individu dan kelompok lebih toleran dalam budaya sendiri. Adanya sikap nasionalisme dan patriotisme untuk budaya sendiri, lalu melindungi perubahan, menjaga keutuhan dan stabilitas kebudayaan. Menghambat unsur asing masuk dalam kebudayaan, lalu juga mencintai diri sendiri dan budayanya. Ada pula dampak negatifnya, yaitu terjadi gerakan politik dalam budaya dan agama, menimbulkan konflik pertikaian antara golongan mayoritas dan minoritas, menghambat proses interaksi langsung dengan kebudayaan berbeda, lalu sulitnya proses penyusuaian kebudayaan yang berbeda, tidak meratanya ilmu pengetahuan yang ideal dan diterima oleh semua orang, dan menghambat pertukaran budaya di suatu daerah, lalu kecintaan berlebih terhadap budayanya sendiri. Itu juga kurang bagus ya. Ada pula contoh dari sikap etnosentrisme itu sendiri, seperti kebudayaan Carok yang berasal dari Madura, lalu adanya konflik antar suku Madura dan Dayak, tindakan bullying jika ada teman yang berasal dari luar Pulau Jawa. Ada pula terjadinya perang antara suku Asmat dan suku Dani. Nah, perilaku Carok itu merupakan upaya pembunuhan yang dilakukan oleh laki-laki Madura ketika merasa harga dirinya itu terusik oleh orang lain. Bagi masyarakat di luar Madura ini mungkin perilaku yang sangat barbar ya dan brutal. Namun bagi masyarakat Madura, perilaku tersebut dianggap sakral dan sangat dijunjung tinggi oleh mereka, sehingga harga dirinya tetap terjaga. Oke, mungkin sekian dari apa yang saya bisa berikan mengenai etnosentrisme yang terjadi di Indonesia. Tidak bisa dipungkiri bahwa etnosentrisme itu merupakan bagian dari bangsa Indonesia, namun juga kita harus mengurangi dan tahu kapasitas dalam kita melakukan tindakan etnosentrisme itu sendiri. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.